Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mamalah amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sedang diuji sakit, sedang diuji kepayahan, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, disembuhkan dan dipulihkan seperti sedia kala. Embun pagi tanggal 15 Juni 2022 hadir kembali. Insya Allah kita akan mencoba membawakan tema yang saya pikir menjelang kurang lebih sebulan 2 bulan terakhir ini banyak kejadian-kejadian yang ya luar biasa, begitu fenomena. Kita akan mencoba mengangkat tentang hikmah sebuah kematian. Alhamdulillah guru kita semua telah hadir, yang siap memberikan tausiah yang menyejukkan kita semua, memberikan kita banyak pencerahan, memberikan kita banyak keteduhan. Tad, alhamdulillah. Ya. Gimana Tad hari ini Tad? Alhamdulillah ya, sehat. Ini banyak sekali WA ya supaya dibahas tentang hikmah kematian ya. Karena sekarang mungkin karena COVID, karena bencana alam, karena longsor, banjir ya. Dan baru-baru ini juga kehilangan Pak Gubernur ya, kehilangan anaknya. Itu juga banyak yang nanya ya. Kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bandung TV, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terus mengalir buat teladan kita semua. Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kata Al-Qur'an mengatakan setiap sesuatu akan meninggal illa wajah, kecuali Allah. Itu dipastikan ya. Kalau sudah bicara syai'in, nah likulli syai'in, nah itu akan mengalami kematian. Hadis yang ayat yang sangat populer, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap jiwa, setiap yang bernapas itu akan mengalami kematian. Nah, baik yang kecil, yang bernyawa, yang benda, semua akan mengalami kematian. Kalau kita punya handphone, itu pasti ada masanya. Handphone semua, setiap sesuatu. Makanya kalau di rumah gelas jatuh, pecah, udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Usianya sampai segitu. Ya. Apa tiba-tiba mobil hilang, udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya dengan cara apa, jam berapa, di mana, walau alam. Nah, itu jadi ada yang meninggal dunia, hikmahnya yakini itu bagian dari kebesaran Allah. Karena kebesaran Allah, maka tidak ada yang dilakukan kecuali mendekat kepada Allah, titipkan kepada Allah. Nah, yang kedua itu, yang pertama itu, yang kedua jangan lupa mencintai selain Allah pasti akan berpisah. Ahbib man syi'ta fa innakum bariku. Cintai siapa saja, tapi satu saat dia akan berpisah. Satu saat pasti berpisah. Apapun, siapapun, kapan, walau alam. Cinta sama anak enggak, tapi satu saat dia akan berpisah. Sama istri, sama orang tua, semua adalah titipan dari Allah. Semua akan berpisah. Apa yang kita berpisah atau kita yang dipisahkan, walau alam. Nah, yang ketiga jangan lupa bahwa al-maut al-mau'izah, kematian itu adalah pelajaran. Jadi hari ini kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un karena teman kita, sahabat kita meninggal dunia. Nah, jangan lupa besok lusa orang lain mengucapkan lafaz yang sama karena kita yang meninggal. Masya Allah. Itu pelajaran berharga. Semua orang itu kadang-kadang cuek ya, terlalu banyak teman, sahabat, tetangga, keluarga, tiba-tiba innalillahi, ada kabar meninggal, padahal usianya di bawah kita. Nah, karena itu jadikanlah pelajaran. Nah, hari ini kita di atas bumi, satu saat ada di bawah bumi. Nah, hari ini kita nginjak bumi, besok lusa kita diinjak ya. Gitu. Nah, hari ini kita sholat di belakang imam. Nah, satu saat kita akan sholat di depan imam, yaitu disolatkan. Itu pelajaran berharga. Karena itu jadikanlah pelajaran, dan pelajaran berharga itu apa? Tidak mengenal usia ya. Apakah kakaknya, apa adiknya, apa anaknya, apa ibunya, itu walau alam. Dan tidak melalui sakit juga kan? Tidak melalui sakit ya, tidak identik yang sakit itu meninggal ya. Ada yang melalui sehat. Masya Allah. Nah, hikmah yang lain adalah kita bisa silaturahmi bersama. Karena ada silaturahmi karena pahit, ada silaturahmi karena manis katanya. Kalau pahit itu hubungan dengan kematian, silaturahmi. Juga bisa hubungannya, silaturahmi itu ada kebahagiaan, itu pernikahan. Dengan bersilaturahmi, dengan ada yang meninggal dunia, kita bisa bersilaturahmi. Jadi di situ kelihatan siapa orang ini.
gitu kan. Nah, berikutnya hikmah yang lain dari kematian adalah semua orang disadarkan bahwa semua akan berpisah. Yang dalam hadis, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'ulahu, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi yang 3 ini kita harus berusaha. Punya ilmu dari siapapun segera amalkan. Dari siapapun, ustaz siapapun. Makanya kalau ada pengajian, ada taklim, harus siap jadi gelas kosong. Siapapun siap ngisi. Nah, yang salah itu jadi gelas isi semua, jadi nggak menerima orang lain katanya. Nah, yang kedua jangan lupa sedekah jariah. Sedekah itu kata Nabi, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Banyaklah berbuat baik. Saya kemarin waktu ke makam itu ada tulisan ya, bagus itu tulisannya itu. Siapa yang ingin seperti bunga yang indah di surga katanya, dan berjuta yang mendoakan, syaratnya bikinlah benih-benih kebaikan, berjuta-juta kebaikan di muka bumi ini. Tulisan Eril ya, luar biasa ya. Di siapa ingin didoakan oleh orang banyak dan akan diberi bunga yang harum di surga, maka syaratnya berbuatlah berjuta kebaikan di muka bumi ini. Itu yang menyebabkan orang itu dapat bekal yang sempurna. Kenapa? Kebaikan itulah yang akan menemaninya sampai akhir kelak. Dan dalam hadis, bila seorang meninggal dunia terputus semua amalnya kecuali 3. Ilmu yang dimanfaatkan, sedekah jariah, dan anak yang mendoakan orang tuanya. Jadi setiap kebaikan adalah sedekah. Kullu ma'rufin sedekatun. Setiap kebaikan adalah sedekah. Banyak berbuat baik. Karena kita tidak tahu kan dari kebaikan yang mana yang mengantarkan kita kepada kematian. Masya Allah. Nah, jadi siapapun meninggal dunia tidak ada yang menemani kecuali kebaikannya, dan kebaikan orang itulah yang akan langgeng suatu orang itu. Dalam Al-Quran, wa amma mayang paunas payang kusupilar, orang baik itu akan langgeng, akan abadi namanya, sekalipun sudah ada di perut bumi, sekalipun jasad memang sama sekali tidak ada, tapi iya, dikenang kebaikan. Masya Allah. Dan itu sebagai bukti apa? Banyak jarah, Ya. banyak mendoakan. Dan itu saya kira bukan hanya waktu itu saja, saya yakin itu akan jadi monumen ya. Apalagi kalau dimakamkannya dekat masjid ya, nanti masjidnya besar sekali dan semua orang kan ke sana mendoakan. Karena setiap suara adzan, kedengaran Al-Quran ke kuburan ini katanya, maka di kubur itu tidak ada sisa kubur. Masya Allah. Di selama kedengaran suara adzan, kedengaran suara Al-Quran ke kuburan itu, maka dipastikan minimal diringankan sisa kuburnya. Makanya saya sempat merenung ya, kenapa para wali lah, sebetulnya wali songo selalu ada masjid ya, kuburan masjid. Karena ternyata itu ada misi sosial, sekaligus ada misi syiar di situ, bahwa orang ini adalah cinta masjid. Identitas orang itu kelihatan pas meninggal dunia. Kalau ada masjid, ini orang ahli masjid. Dan, nah, berikutnya hikmah yang lain, jadikanlah wafat seorang itu sebagai pintu kesolehan. Ya, saya banyak temukan ya Pak Agung, orang yang anaknya, kata orang sana bohong luar biasa. Sudah meninggal ayahnya, kelihatan soleh. Ya minimal saminggu lah soleh. Minimal saminggu lah soleh. Karena sampai sekarang terus, kalau saya lihat, ya masih ada itu. Ayah naon Kang, cing teh, alhamdulillah. Emut yang ngelajakan kasayan Pak Ustaz, kasayan pun Bapak. Dan tetap itu, sholatnya di situ ya, tempat almarhum gitu sholat. Terus sampai sekarang. Dan itu kata Nabi, berbahagialah yang punya anak mirip, bukan mirip fisiknya, mirip kebaikannya. Nah itu pintu hidayah kematian itu. Oke, tadi sempat ini apa, Ustaz sempat mengatakan bahwa pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kesolehan sebelum ajal wafat kan memang banyak caranya tadi ya. Cuma nanti kita akan coba bahas lagi. Baik pemirsa di rumah, ini menarik sekali karena cukup sangat mendembarkan ya tentang tema-tema kematian ini, sekaligus juga menggetarkan kita semua. Nanti kita akan coba lanjut setelah mendapat beberapa pesan berikut ini, silakan.
bisa di rumah kita lanjut kembali, ini semakin menarik pembahasan kita ini. Baik teman-teman di rumah, bagi yang ingin berkonsultasi bisa ke 0227214214 atau di 081221166740. Kita akan coba bahas kembali. Dan kan kematian ini sesuatu yang pasti, cuman kadang-kadang orang suka lupa kalau terlepas memang aktivitas dunia semakin padat, makin kesini kan dengan rentang usia 40 sampai kesini tuh makin rumit dan juga makin makin apalagi dengan kondisi sosial ekonomi baik dunia semua itu sedang ini. Nah, gimana caranya kita sehingga menghadapi kematian yang pasti ini, sesuatu yang sangat pasti ini, kita menjalannya dengan kalau dalam bahasa anak muda itu dengan sangat kalem gitu kan. Ini gimana kan? Begini. Pertama harus yakin kematian akan datang. Oke. Kapan, di mana, hari apa, dengan cara apa, wallahu alam. Ini termasuk arihratul ghaib ya. Jadi termasuk proses yang gaib di luar jangkauan akal manusia. Yang jelas dimanapun tetap berbuat baik. Karena katanya kebaikan itu yang menyebabkan husnul khotimah. Gitu. Adapun orang tuh yang nggak mau, ya takut, kemungkinan besar pertama ya saya juga sama ya, takut karena belum banyak amal sih kita. Belum banyak kebaikan kita itu ya. Saya sempat ngobrol dengan teman-teman gitu ya, dengan teman-teman. Apa yang dipikirkan saya bilang gitu. Kalau kita meninggal, ceritalah dari mulai anak ya, anak saya gimana, terus istri saya gimana, makannya dari mana, saya kan bukan pegawai negeri kata gitu. Oh iya ya, sebentar. Akhirnya ceritakan teman-teman itu. Saya termasuk menyampaikan, kalau kamu gimana Ji katanya. Saya masjid can anggus gitu ya. Saya ingat masjid, ingat panti asuhan, ingat anak yatim gitu kan ya. Cuma akhirnya dinetralisir bahwa wayam kuruna wayam kurullah wallahu khairul makirin. Setiap manusia ada yang dikhawatirkan. Setiap manusia punya rencana. Tapi setiap manusia punya takdir Allah. Maka dan sebaik-baik rencana adalah rencana Allah. Kalau kita meninggal dunia, ada rencana Allah yang terbaik. Jadi nggak usah khawatir. Kalau khawatir berlebihan, itu bisa tidur itu. Ya. Khawatir berlebihan bisa mendramatisir masalah. Oke. Dan ujungnya kalau khawatir berlebihan bisa seuzon kepada Allah. Nah itu ya. Itu yang harus luar dihindari. biasa ini. Udah, kalau kematian bayi untuk kita ya meninggal. Sempat ada teman saya nggak mau sakit dulu, kasihan katanya. Kalau sakit anak gimana? Nah, iya. Begitu hal yang kayak gitu. Pelajaran itu. Jadi satu, karena kita belum punya bekal. Yang kedua, begitu takut kematian katanya, segera berbuat baik. Oke. Ada kematian berbuat baik. Ada kematian berbuat baik. Karena kebaikan yang kita lakukan itu bisa menangguhkan kematian. Ada kisah gini. Kalau nggak salah siapa cerita. Jadi Nabi Musa itu ketemu Jibril ya. Ya. Musa sampaikan si Fulan akan meninggal seminggu lagi. Ya Jibril yang menginformasikan kan pasti bukan hoak ya. Itu ya langsung sampai Fulan. Saya tadi ketemu Jibril, kau akan meninggal seminggu lagi. Kata si Fulan, nah ini Nabi, nggak mungkin bohong kan gitu. Wah dia langsung tuh silaturahmi, sholat ke masjid, terus baca Quran. Pokoknya ritual sosial dia maksimalkan. Beres ritual, disambung silaturahmi, terus saja dia sedekah segala macam. Seminggu udah lewat. Wah ini jangan-jangan Nabi Musa bohong ini. Iya. Di WA lah Nabi Musa ya. Aku sudah seminggu belum juga meninggal. Akhirnya Nabi Musa kaget. Suganta geus maot gitu ya. Ternyata Nabi Musa ya nanya juga sama Ijroil, pencabut nyawa kan. Ke Jibril dulu, Jibril ngontak Ijroil, itu si Fulan nagih katanya. Bukan lagi nanyain, kenapa? Kok belum meninggal? Kata engkau katanya seminggu lagi. Kemudian Ijroil cerita kepada Jibril, sampaikan kepada Musa dan orang itu. Saya sudah 3 kali ke rumahnya katanya, mencabut nyawa. Masya Allah. Setiap ke rumahnya tidak ada di tempat katanya. Pagi sedang duha katanya, di masjid, siang sedang sedekah, kemudian sorenya sedang silaturahmi. Ini saya laporkan kepada Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya Allah, dia tidak ada di rumah. Pertama datang sedang duha, kedua datang sedang sedekah, ketiga sedang silaturahmi. Kemudian Allah berfirman, tangguhkan kematiannya. Karena dia sedang semangat berbuat baik.
Itu yang jadi Masya hadis, turun hadis bahwa siapa yang dipanjangkan usianya dan dilapangkan rezekinya, sambungkan silaturahmi. Ingat kematian, berbuat baik. Ingat kematian, berbuat baik. Karena itu semacam ya perhatian lah, warning dari Allah. Oh, itu temanmu meninggal, segera berbuat baik, segera berbuat baik. Jadi mari kita tangguhkan kematian kita dengan cara berbuat baik. Kalau toh lagi berbuat baik meninggal dunia, dia masih panjang umur. Makna panjang umur itu adalah dia sudah tidak ada di muka bumi, tapi namanya abadi. Masya Nama Allah. jalan, nama gedung, Iya, iya. nama sekolah kan, nama fasilitas umum yang lain. Gitu Pak Agung. Jadi kalau kita kematian sudah pasti. Kematian jangan ditakuti dan jangan berbuat yang menimbulkan kematian. Jangan berbuat beraktivitas yang menimbulkan kematian. Saya nggak bisa makan ini bawahnya, walaupun halal karena muntah bisa meninggal. Iya. Jangan. Namanya khobais. Khobais itu makanan yang halal karena tidak biasa dimakan bisa menimbulkan penyakit. Apalagi kalau makanan-makanan yang makin kesini agak viral tuh kayak rendang babi dan lain-lain, itu udah, iya, itu udah konteksnya udah lain makin itu berat ya. harus dihindari karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita nggak mau meninggal itu sia-sia. Harus meninggal seperti ketika lahir. Ketika lahir kita menangis, orang lain menangis karena bahagia. Ketika meninggal harus menangis orang lain karena ingat kebaikan kita. Nah tadi kalau saya sempat ada ngobrol dengan orang-orang yang ya secara materi lebih ini tadi ya, lebih kaya, kemudian juga karir sedang bagus yang lain-lain. Ketika diobrolkan tentang kematian itu agak abai gitu, agak dalam artian jangan dulu ngebahas itu katanya. Kayak, nah ini gimana tadi ya, kadang-kadang hal-hal yang apa juga dunia yang terlalu berat yang sehingga jadi hal-hal yang menjadi lumayan paranoid, tapi gimana tuh kadang-kadang? Gini, ini hati-hati, yang menghalangi berbuat baik itu karena takut kematian. Allah Gini, ada satu riwayat gini ya, kata Nabi satu saat kagum Isail katanya, Islam itu seperti buih, di mana air bisa ada buih, dan buih itu siap disantap oleh siapa, ringanlah diambil. Jadi santapan orang-orang yang kuat. Sampai sahabat nanya, ya Rasul, apakah Islam sedikit waktu itu? Apa min kilatin ya ma'id? Apakah Islam itu sedikit waktu itu? Kata Nabi, la bal nahnu kasir. Tidak, bahkan jumlahnya lebih banyak. Walakin akan tetapi dia sedang mengindap penyakit al-wahn. Nah, gitu ya. Apa itu wahn? Satu hubbud dunia, terlalu cinta sama dunia. Wa karahiyatul maut, dan takut akan kematian. Terlalu tadi ya. Terlalu takut. Terlalu cinta sama dunia. Dan takut. Kedua, terlalu takut kepada kematian. Wa karahiyatul maut, terlalu takut akan kematian. Seandainya malaikat bisa disogok, mungkin Ijril paling kaya. Jadi cinta boleh, tapi jangan terlalu cinta. Karena rumusnya man arafallah lam yakun ma'al khalqi. Nah, siapa yang mengenal Allah, dia tidak akan betah dengan makhluknya. Masya Allah. Kalau dia lebih betah dengan makhluknya daripada Allah, berarti dia sudah terlalu cinta sama makhluknya. Makanya semua aktivitas silahkan, tapi jangan melupakan Allah. Sebelum nikah rajin salat, sudah nikah lupa salat, hati-hati. Berarti pernikahan terlalu dicintai. Sebelum punya anak rajin salat, setelah punya anak lupa salat, berarti anak terlalu dicintai. Yang namanya terlalu nggak boleh. Makanya marah saja dalam Islam, marah sama orang jangan diberikan semuanya. Allahu Akbar, disimpan dulu. Disimpan dulu. Kenapa? Siapa tuh yang kau marah itu kita butuh dengan dia. Oke. Itu Islam gitu. Kalau benci jangan semuanya. Karena satu saat orang yang kita benci butuh bantuannya. Sama, mencintai jangan semuanya. Masya Allah. Karena satu saat yang kau cinta itu akan mengecewakan kalian. Gitu kan. Jadi termasuk juga bahagia juga jangan terlalu lepas, apalagi kesedihan yang lain-lain. Nah ini kan makin kesini tuh orang itu makin banyak terlalu berlebihan gitu ya. Makin kesini tuh dari mulai ekspos ke media sosial yang lain, dari mulai ekspos karir, ekspos harta, ekspos kepandaian, ekspos yang lain-lain. Kan itu juga suatu saat nanti akan jadi berbalik sebenarnya tadi. bumerang dirinya. Makanya hati-hati.
Banyak saya kalau ke dokter ya, kalau ke dokter pasti nyari dokter yang baca Bismillah sebelumnya. Masya Allah. Karena katanya Bismillah itu ada sugesti ilahi yang menyebabkan pasien itu tenang. Gitu. Saya waktu ke Mina itu ada seorang profesor ya, saya tahu dokter spesialis ya. Tiba-tiba baju ketinggalan bajunya itu, pakai baju saya lah. Iya. Insya Allah Ustaz, saya paling benci sama baju seperti ini, tapi hari ini saya merasakan katanya hangatnya. Masya Allah. Aduh saya bilang, aduh punten Pak, saya nggak bawa baju lagi. Emang kan kalau ke Mina itu paling 2 setel ya, karena hanya beberapa hari waktu haji itu. Ini cerita akhirnya, saya sebetulnya udah 3 kali haji. Ya, haji pertama yaitu dorongan orang tua. Haji kedua uang dari saya dengan istri. Nah, haji ketiga ini katanya saya mau tobat, benar tobat. Karena satu saat ada yang putus uratnya itu ya. Putus uratnya karena dia spesialis urat lah. Saya tahu kalau dioperasi sudah terbayang nih nominalnya berapa. Iya. Jadi yang terbayang itu nominal. Tapi enggak, susah betul nyambungnya itu. Susah betul. Sampai cucuran keringat. Ini temannya nepak dari belakang itu. Ini kamu lupa basmalah katanya. Hanya saya basmalah 3 kali Ustaz, Masya Allah katanya. Langsung nyambung. Jadi saya tidak merasa menentang syariah katanya. Karena kalau sudah orang trauma syariah itu bahaya. Begitu baca basmalah, nyambung, saya terus sujud di kamar, nangis itu sampai istri saya kaget. Ya disangkanya ada yang menyakiti ya. Saya selama ini terlalu sombong katanya. Ternyata wa ma utitu minal ilmi ila qalil. Tidaklah manusia diberikan ilmu kecuali sedikit. Hanya lupa basmalah katanya. Dan teman saya itu saya sanjung sampai sekarang ini. Karena usia di bawah saya, tapi saya sanjung mengingatkan saya katanya bahwa manusia itu tetap dibatasi kemampuannya. Makanya makin tinggi ilmu seseorang sebetulnya makin kecil di hadapan Allah. Ilmu pasti pun kalau dibarengi agama lama-lama tidak pasti ya. Dan lebih pasti. Masya Allah. Hanya jangan lupakan Allah dalam kondisi apapun, tetap berbuat baik, karena ternyata semakin sering berbuat baik Allah akan memihak kepada kita. Kalau toh saya meninggal dunia, itu terlalu banyak orang yang mendoakan. Contoh hidup ya, mendoakan ini, mendoakan ini, mendoakan ini. Oh iya, walaupun memang kebaikan itu satu paket ya. Kalau anak itu bisa paket dari ayah ibunya, bisa paket dari kakaknya, bisa dari neneknya, bisa ya, atau paket dari temannya, bisa karena dia gaulnya dengan orang baik, bisa saja. Jadi untuk mendapatkan pribadi yang soleh itu butuh seperangkat yang cukup lengkap di situ ya, dari pergaulan, makanan, orang tua, keturunan, kemudian teman. Itu luas sekali. Makanya ada orang yang di rumah tidak saleh, setelah bergaul di luar jadi saleh kan. Sampai ayah sendiri kaget, tumben anak gua sholat katanya gitu ya. Karena pengaruh temannya, ada pengaruh gurunya ada. Makanya banyaklah berbuat baik, karena kebaikan itu bisa jadi pintu kesalahan untuk diri kita dan orang lain. Dan tadi bilang seperangkat, artinya juga iya, dari turunan-turunan kita juga, dari atas-atasnya memang itu juga sangat banget berpengaruh. Sangat menentukan ya. Ya punten-punten nih, kan sebutlah Kang Eril ini buyutnya itu kiai besar ya. Di mana? Subang ya, di Pagelaran namanya. Sama Pak Wagub juga begitu ya. Itu kiai semua. Kan orang yang saleh itu katanya mendoakannya itu akan terasa sampai 7 keturunan ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi cucunya, buyutnya terus ke bawah itu. Masya Allah. Jeritan orang soleh itu akan mempengaruhi keputusan Tuhan katanya, dan akan mempengaruhi bisikan manusia yang asal jelek jadi baik. Termasuk juga kita mudah melakukan sholat, mudah puasa, mudah yang lain-lain, itu juga bagian dari orang-orang tua kita dulu kan. Makanya kenapa kita harus mendoakan orang tua? Kenapa harus ziarah kubur? Itu tidak semata-mata ziarah, itu berterima kasih. Saya sempat merenung, alhamdulillah ya Allah, saya punya ayah baik, punya ibu baik, punya teman baik. Karena dengan ibu, dengan ayah, dengan kakek, dengan nenek, dengan teman itu kita bisa berubah kuatus sasiah ya, berubah karakter, berubah kebiasaan. Sampai ada hadis mengatakan an-nasu ala dini khalilhi. Manusia itu tergantung agama temannya. Ya, makanya dimanapun dengan siapapun kita bergaul tetap harus jadi miftahan lil khair, pembuka kebaikan untuk siapapun. Di rumah jadi ayah, pembuka kebaikan untuk anak. Jadi istri, pembuka kebaikan untuk suami. Di keluarga jadi pembuka kebaikan untuk keluarga besar. Nanti sebanyak yang berbuat baik karena perantara lidah kita, kalikan 10 ya, sebanyak itulah mengalir pahala buat kita. Boleh jadi kita sudah meninggal, tapi kita akan menikmati dalam kubur kebaikan yang kita lakukan kepada keluarga. Allahu Akbar. Itu ladang pahala semua itu.
Oke, kita lanjut lagi lah. Ya. Baik pemirsa di rumah, ini merinding sekali nih kita kajian kali ini. Nanti kita akan coba lanjut lagi setelah melihat beberapa aplikan berikut ini, silakan. Baik pemirsa di rumah, kita akan kembali lanjut. Tak lupa kami ingatkan bahwa yang di rumah bisa line interaktif ke nomor kami di 02272404 atau di line WA 08122116740. Hanya WA ya kalau yang saya. Hanya lewat WA saja ya. Nanti insya Allah Ustaz kalau ada waktu bisa menjawab. Dan ini ada beberapa kan tadi kita akan coba bahas aja dulu tadi ya, karena ini lumayan banyak. Baik pemirsa di rumah, ini ada beberapa dari pertanyaan netizen yang erat kaitan dengan tema kita, dengan hikmah kematian. Ini yang pertama adalah dari 921 nih. Nah, katanya ini gimana kalau memindahkan kuburan, misalkan kan kadang-kadang ada orang yang udahlah katanya jangan dipindahin, kasihan jasanya, atau ini ada pertimbangan tertentu sebetulnya dari seluruh mazhab sepakat ya kuburan tidak boleh dipindahkan. Oke. Kecuali Imam Syafi'i. Seluruh mazhab bahkan. Seluruh mazhab ya, kecuali Imam Syafi'i. Oke. Kalau Imam Syafi'i membolehkan karena aspek madorotnya kalau jauh lebih banyak katanya. Oke. Kalau kita jarak kemana gitu sampai keluar kota menyita waktu, belum macet, meninggalkan pekerjaan kan, didekatkan. Nah, makanya penting ada kuburan keluarga itu. Sehingga kalau ziarah itu kepada satu orang, bukan hanya satu orang, terus kubur besar. Karena ketika kita ziarah, assalamualaikum ya ahlal kubur, banyak. Nah, keselamatan untuk penghuni kubur ini katanya bukan hanya keluarga yang bersangkutan, seluruh penghuni kubur akan menjawab. Alhamdulillah kita ada yang datang bawa oleh-oleh keselamatan gitu loh. Nah, terus saja semakin banyak ziarah kubur itu penghuni kubur seluruhnya itu akan berbahagia karena kebaikan itu akan dirasakan bukan hanya kepada yang melakukan, kepada yang tidak merasakan, bukan keluarga di situ. Jadi kalau di dekat lihat mazhab boleh. Yang kedua, yaitu kematian itu kan masalah gaib ya. Coba lahir di Amerika, wafat di Swiss, dikuburkan di Cimaung, itu kan luar biasa itu. Nabi SAW itu salah satu contoh ya, beliau meninggal di Madinah, dimakamkan di Madinah. Bukan berarti orang Mekah tidak menerima, cuma aspek Madinah Mekah, kebayang kalau tidak kuburan Nabi di Madinah tidak akan ramai Madinah. Jadi ada siasah di situ ya. Nah, untuk ini silahkan dipindahkan kalau itu aspek manfaatnya lebih banyak dibandingkan madorotnya. Kayak saya juga sama ya, saya sempat memikirkan itu ya, memindahkan kuburan ayah saya. Ternyata lebih enak di sini aja tetap. Karena jangan bicara jual berapa segala macam, enggak. Nah, itu bagian dari birrul walidain kan, kebaikan pada orang tua. Jadi seluruh mazhab melarang kecuali mazhab Imam Syafi'i dibenarkan. Oke. Baik. Ada lagi tadi ini sebelum ke pertanyaan terkait dengan apa yang kemarin jasad yang masih utuh itu tadi ya, terlepas dari secara ilmiah. Ya memang karena airnya beku yang lain-lain, jadi ada sesuatu yang memang bisa jadi utuh. Tapi dari sisi agama gitu, psikologis itu ini gimana tadi? Karena kan ya udah kira-kira 2 minggu apa gimana? Coba dari sisi ininya. Jangan 2 minggu ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Baru kemarin baru 3 tahun dimakamkan ya masih utuh semuanya. Di Buah Batu ya, di Ujung Berung itu kemarin. Nah, udah 3 tahun tadi? Baru 3 tahun. Sudah 3 tahun masih utuh, dipindahin ke Muhammad Toha. Kebetulan yang masa hidupnya memang orang baik. Ada yang 20 tahun di mana ya, daerah Subang itu, karena kena jalan tol kalau nggak salah dipindahkan. Semua kaget karena masih utuh. Masih utuh, jadi tidak bau segala macam. Jadi dalam Al-Quran itu orang yang mati syahid ya, mati syahid itu ketika berbuat baik meninggal dunia ya, tidak identik dengan perang ya, tidak identik ya. Nah, jangan dikatakan mati, bal ahya, dia itu hidup. Bahkan saking salehnya katanya, bumi dan seisinya dia tidak akan memakan jasadnya. Yang mati syahid, para nabi dan termasuk orang-orang yang saleh dan salihah.
Saya lupa tahun berapa itu terjadi gempa di Padang itu. Saya lagi di satu bank baca di Hidayatullah itu cerita kisah ibu yang mengharukan kan, itu judulnya gitu. Saya baca gitu. Rupanya ada seorang ibu yang anaknya 3. Anak pertama ke Jogja kuliahnya, dapat jodoh lah orang Jogja. Yang kedua di Undip, dapat jodoh lah di Semarang. Yang ketiga di ITB di Bandung, dapat jodoh lah orang Bandung. Jadi si ibu sendiri ya. Hanya dikumpulkan anaknya. Mama ikhlas katanya. Yang penting nasihat mama, kebaikan mama lanjutkan oleh kalian. Karena mama masih ada Allah katanya. Karena kalian itu pasti nikah itu karena Allah kan, bukan karena mama, bukan. Anaknya nangis semua ya mendengar itu, karena ibunya kan sendiri itu. 1 tahun dijual rumah itu, kaget. Mama pindah kemana? Mau dekat masjid. Ya jelas dijual di kampung dekat masjid di kota, jadi lebih kecil kan rumahnya. Ya hakikatnya kan rumah besar kecil itu hanya relatif lah. Penting mama hati tenang, lapang. Kenapa? Dekat masjid. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh di masjid. Bahkan sudah tahu kalau tiap subuh nyambung duha, nyambung duhur dia kalau lepas. Semua orang tahu di tempat si ibu. Kalau nggak salah pas gempa itu waktu duha ya. Kata anaknya pasti si mama lagi duha. Ditelepon nggak nyambung, pulang ternyata sudah tertimbun runtuhan masjid. Di masjid itu? Di masjid. Si ibu sedang sujud pakai mukena dan dipisahkan beban-beban yang menumpuk itu, dan ternyata harum luar biasa. Dan tinggi besar si ibu ini ringan. Itu dilalah ya, dilalah kematian orang yang saleh. Padahal menurut ya perkiraan manusia itu hancur, karena masjid kan besar, ringan, harum. Nah sama, kalau jasad utuh secara ilmiah bisa ditemukan, udah itu bagian dari ciri mati syahid. Lalu itu yang dalam hadis Bukhari kan, salah satu mati syahid itu yang kena reruntuhan kemudian termasuk yang tenggelam, itu mati syahid. Harum juga sama, harumnya diceritakan di situ, harumnya saya baru katanya. Ini bunga apa, ini minyak apa, cuma harum semuanya. Ya. Yang kedua, saya baca juga kisah ibu yang hafal Quran. Dia menghatamkan Quran itu 1000 kali sama rumah tangganya itu ya. Pas meninggal, nah, suaminya, semua yang datang itu harum itu ya. Cuma sini kaget, saya baru mencium juga katanya ini harum apa. Dan si ibu ini tersenyum meninggalnya itu, wajahnya. Itu bagian dari kematian yang saleh. Jadi tidak usah dipertanyakan lagi, tidak usah dilakukan lagi, apalagi kalau diteliti secara ilmiah bisa mengurangi kesyahidan dia, jangan diteliti karena itu sudah jelas keterangan. Gitu. Nah, nah, makanya waktu saya ke Bukit Uhud itu, kan Sayyidina Hamzah itu meninggal dunia ketika paman Nabi oleh Wahsy kan. Itu disolatkan oleh Nabi 37 kali. Karena setiap sahabat disolatkan, ikut disolatkan. 60 tahun kemudian Madinah kan banjir. Dan ternyata pas digali kedalaman 1 meter kecangkul kaki Sayyidina Hamzah dan keluar darah segar. Itu sudah 60 tahun. Allah. Itu yang dalam sholawat kan ada tawassalna bi bismillah li ahlil badri Allah gitu kan ya. Nah, saya bertawasul, kami bertawasul kepada basmalah dan para pahlawan Badar sampai bisa menolong orang yang hidup katanya. Jadi orang yang masih syahid itu akan menolong orang yang hidup. Jadi orang tua jadi harum namanya, keluarga jadi harum, daerah jadi harum. Kenapa? Karena kematian orang yang soleh. Berapa pedagang yang tiba-tiba bisa hidup dari orang mati yang soleh? Coba para wali saja kalau dipindahkan berapa yang protes dari para pedagang, bis, padang semuanya. Makanya ketika hidup banyak berbuat baik. Ketika hidup bisa menghidupkan orang lain, sudah meninggal pun sama, harus bisa menghidupkan orang lain. Nah, begitu. Aduh, ini luar biasa ini kita kajian kali ini sangat menggentarkan. Baik pemirsa di rumah, ini masih ada beberapa yang mesti ditanya lagi tadi ya. Nah tadi ini kan tetap aja masih ada juga yang menanyakan di 126 tadi, sholat di atas kubur tadi. Nah ini gimana tadi? Meskipun ini juga sudah beberapa kali. Ya beberapa kali tanyakan. Gimana tadi? Waktu Raja Kuwait meninggal itu, itu banyak orang yang menyolatkan di atas makomnya itu. Pada datang karena tidak sempat ya. Saya juga sama, waktu pas hari pertama nggak bisa. Ya besok saya ke sana, ya saya sholatkan. Saya berdua dengan istri, di belakang banyak yang ikut itu. Oh, berarti ada yang setuju lah dengan paham itu. Jadi hadisnya Imam Bukhari itu. Ketika Nabi SAW sholat di satu masjid, nyari, oh nggak ada. Saya rasa engkau cari yang suka beberes di masjid ini,
Riwayat yang lain yang suka adzan di masjid ini. Oh sudah meninggal, di mana makamnya? Langsung diantar. Ada 2 riwayat. Pertama Rasul berdoa di atas makamnya, yang kedua Rasul menyolatkan. Dan itu hadisnya sahih. Dan itu dibenarkan. Ya. Karena sholat jenazah tidak identik di depan jenazah. Ya. Nah ini. Nah, di dalamnya ada jenazah. Ya. Bahkan sholat gaib pun disepakati. Ya. Dan sholat jenazah itu disebut sholatu doa ya. Sholat berdoa. Karena tidak pakai ruku dan sujud. Karena sholat berdoa boleh diulang-ulang beberapa kali. Masya Allah, luar biasa ini. Nah ini kita kan ada ini tadi ya, sebelum ada beberapa pertanyaan lagi. Kan ada orang yang menanyakan nggak ada pengalaman, misalkan gini tanya, kayak kemarin ada yang meninggal, yang tiba-tiba meninggal, padahal yang harusnya meninggal itu dia sedang mengurus orang yang sakit tadi. Nah, ada psikologi apa saja kadang-kadang justru yang malah yang mengurusnya suka tiba meninggal duluan. Ini ada hikmah apa, atau kadang-kadang bisa barangkali Ustaz ada pelajaran dari ini atau gimana tadi? Ya. Pertama, Allah selalu memberikan kesempatan. Oke. Allah selalu memberikan kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Karena boleh jadi yang diberikan kesempatan itu jadi pengantar kematiannya. Suami sakit terus oleh istri, istri meninggal. Itu kasih sayang Allah. Karena dia meninggal husnul khotimah. Kenapa? Karena meninggal selesai mengurus orang yang dicintai dan dicintai. Allahu Akbar. Itu ya. Istrinya sakit, suami yang meninggal. Kejadian itu. Iya. Berarti Allah ngasih kesempatan. Makanya ada 2 amal soleh yang kadang-kadang dilupakan ya. 2 nikmat yang kadang-kadang dilupakan. 1 sehat, kedua kesempatan. Makanya idza qasaral abdu bil amal ibtalahullahu bil hammi. Siapa yang menangguhkan berbuat baik, maka tunggulah bencana kesedihan. Allahu Akbar. Kadang-kadang yang ringan ya, salat tahajud kayak sajam deui kan kabeurang tuh. Padahal kalau tiba-tiba kita dibangunkan tengah malam, katanya itu program Allah. Bahwa Allah sayang sama kita sehingga dibangunkan oleh kita. Nah, banyak orang pipis sare deui. Dan ini terus ada kenapa tadi tiba-tiba kalau yang mau meninggal itu sebelumnya sakit berat, kemudian kira-kira 1 hari atau 2 hari itu sehat, bugar, bahkan makan pokoknya normal, kayak seolah-olah kayak waduh alhamdulillah ternyata sudah sembuh, malah ini itu. Apa tadi kadang-kadang ada hikmah atau barangkali Ustaz pernah apa ya, itu ada pengalaman kematian itu tidak identik dengan sakit. Kematian tidak identik dengan tabrakan umpamanya. Kematian tidak identik dengan jatuh ya. Kadang-kadang ada yang makanya banyak orang nggak mau naik kendaraan. Kenapa? Takut meninggal. Nggak naik pesawat takut meninggal. Tapi banyak yang meninggal di atas kasur. Tapi orang nggak takut tidur di kasur. Padahal itu saat itulah Allah memberikan pelajaran bahwa sekalipun sedang bahagia, kalau sudah waktu meninggal tetap meninggal. Makanya ketika bahagia jangan lupa diri. Allahu Akbar. Ketika kita senang sesuatu jangan lupa diri. Ya kalau olahraga waktu salat. Salat meninggal ketika olahraga jangan salat. Itu kan suul khotimah itu. Dia senang piknik, tetap di tempat piknik sekarang ada musola. Jangan salat. Kenapa? Tidak ada jaminan pulang piknik selamat. Makanya ada bimbingan salat di atas kendaraan. Sekarang di tempat-tempat rest area kan banyak musola. Kenapa? Justru di perjalanan itu kan disebutnya nisful azab disebutnya. Perjalanan apa saja itu setengah siksa. Allahu Akbar. Nah bagi orang setengah siksa ya, karena kalau sebutnya kita piknik lah umpamanya atau umroh saja lah. Kalau udah lihat lewat Lombok tuh udah gini tuh. Kan gitu ya, geruduk gitu. Kalau geruduk di darat kan napaknya, pesawat kan sieun orang tanya. Ujungnya kan keluar lah alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Jadi dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena nisful azab itu setengah azab perjalanan itu. Bahkan kalau yang punya jantung kan bisa adab pun sampai meninggal di situ. Masya Allah. Iya, begitu Pak Gung. Jadi ketika bahagia, ketika sedih, ketika sehat, ketika punya kedudukan, itu Allah Maha Kuasa. Kalau udah waktunya meninggal, ya mah parurang atau bisa. Termasuk juga mungkin zaman sekarang yang makin hari makin mahal, bensin makin semuanya makin dahsyat, seolah-olah kehidupan itu gelap gulita jatuhnya dengan pandemi sudah beres, kemudian ada konflik perang Rusia Ukraine, kemudian setelah dampak itu juga makin kesini makin dahsyat gitu.
kita juga jangan larut dalam kesedihan atau dalam keputusasaan sebenarnya tadi. Ya. Kayak sekarang kayak kemarin ada orang nangis itu, sekarang kenapa ya? Sapinya 10 meninggal. Kan sekarang lebih PMK ya. Oh, betul. Sekarang gak usah khawatir, tetap husnudzon kepada Allah. Justru sedih berlebihan itu yang nambah penyakit. Udah, Allah sudah ngasih ujian sama kita. Apakah dengan seperti ini kita mesti ingat kepada Allah atau tidak? Karena innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtali. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya, tapi suka mengujinya. Kemarin teman ada yang masih bujangan coba memasak sendiri, tadinya mau coba ngirit katanya, beli cabai 2.000 katanya, 3.000 cuma satu, masya Allah katanya, dia agak bingung katanya, saking makin kesini. Iya, makanya ada dikan kalau kurang makan saum gitu kan, ada dalam Islam saum. Saum ya hikmahnya untuk kesehatan. Teman saya udah setahun ini saum Daud. Terus kenapa Kang? Nggak ada jatah makan siang katanya. Dan bugar-bugar aja tuh ya. Apalagi jiwanya juga dia makin kerek katanya, ringan katanya. Hingga gue itu lebih cepat katanya. Dan irit memang tuh bisa dahar berang kan. Jadi disiasati lah. Makanya kondisi ekonomi apapun tidak boleh takut berlebihan. Karena bisa syirik gitu. Tapi harus disiasati. Masya Allah, luar biasa. Baik, ini waktu sayang sekali ini pemirsa di rumah nih. Ini masih sebenarnya juga masih ada beberapa ini, cuman kita dibatasi waktu. Insya Allah kita kalau Rabu depan, kita kalau ada umur, kalau ada waktu, kita akan coba ini lagi, dan kalau semuanya sehat-sehat aja. Kasih konklusi sama doa. Jangan bosan berbuat baik. Jangan bosan berbuat baik. Karena kebaikan kita lakukan akan menentukan nasib kita. Namanya takdir. Takdir adalah milik Allah. Kalau usaha dan doa adalah milik kita. Allah akan menentukan takdir kita baik atau tidak tergantung doa dan usaha kita. Ketika kita berbuat baik meninggal dunia, wa amma ma yang fa'unas payam kusupilar. Orang yang baik akan dikenang kebaikannya walaupun sudah di perut bumi. Semoga kematian siapapun jadi pelajaran berharga buat kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabu depan ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, insyaallah kita Rabu depan kalau ada umur, kalau ada waktu, kita akan kembali lagi. Mohon maaf bila banyak kesalahan, banyak kealfaan, banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All around.